Oke, kita langsung aja ya. Kali ini kita nggak cuma bahas berita biasa, tapi kita bakal bedah bareng sebuah studi kasus yang menarik banget di bursa kita, yaitu dari emiten perhotelan PNSE. Anggap aja ini sesi kita buat ngasah insting investasi bareng-bareng. Coba lihat angka ini deh. 152,4 miliar rupiah. Gede banget kan? Yang perlu kita ingat, ini bukan nilai total perusahaannya loh, tapi nilai dari penjualan kali satu aset aja. Angka segini tuh sinyal, dan tugas kita sebagai investor ya harus bisa baca apa artinya sinyal ini. Jadi, duit segitu banyaknya datang dari mana? Ternyata dari penjualan sebidang tanah di Bali. Nah, pertanyaan pertama yang harusnya langsung kepikiran di kepala kita sebagai investor tuh, ngapain mereka jual aset premium kayak gini? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Buat jawab pertanyaan tadi, kita perlu lakuin apa yang biasa dilakuin investor pinter. Kita intip dulu kondisi di dalamnya, kita bedah laporan keuangannya. Ini nih, ini pertanyaan intinya. Dan gimana cara kita jawab pertanyaan ini, itu bakal nentuin cara kita mandang saham ini ke depan. Apakah ini tanda bahaya? Atau jangan-jangan ini langkah strategis yang jenius? Yuk kita cari buktinya. Dan di sini nih, kita nemu petunjuk pertamanya. Coba lihat tabel ini. Fokus ke liabilitas jangka pendek, angkanya 152,3 miliar. Tunggu dulu, kok angkanya mirip banget sama nilai penjualan tanah tadi ya? Nah, dalam analisis, yang kayak gini tuh bukan kebetulan. Ini bukti kuat kalau ada utang yang lagi ngejer-ngejer buat dilunasin. Kondisinya makin kelihatan genting kalau kita lihat metrik yang ini nih, namanya interest coverage ratio. Angka 1,03x ini, jujur aja, udah lampu kuning. Artinya, laba operasional mereka itu ngepas banget, cuma cukup buat bayar bunga utang. Nggak ada ruang buat salah sama sekali. Clear kan? Napas arus kas perusahaan ini lagi sesek banget. Jadi motifnya sekarang udah jelas banget. Masalahnya adalah utang jangka pendek yang udah di depan mata. Solusinya ya langkah yang cukup radikal tapi harus diambil, jual salah satu aset terbaik mereka buat dapetin cash. Ini pelajaran penting loh tentang gimana perusahaan bisa ngebuka nilai yang selama ini terpendam di neraka mereka. Oke, kita udah tahu kenapanya. Pertanyaan berikutnya, terus pasar gimana reaksinya? Nah, di sini analisis kita jadi makin seru nih, karena kita bakal masuk ke teka-teki soal valuasinya. Dan ternyata pasar gerak cepet banget. Lihat aja lonjakan volume tanggal 6 Januari. Dari yang biasanya cuma puluhan ribu lembar sehari, tiba-tiba lompat jadi hampir 2 juta lembar. Ini tuh sinyal teman-teman. Sinyal kalau uang besar atau smart money lagi pada ngelirik saham ini dengan serius. Nah, disinilah letak dilemanya buat kita sebagai investor yang mungkin tertarik masuk. Kalau kita cuma lihat price to book alias paper B, wah saham ini kelihatannya mahal banget. Tapi, kalau kita lihat metrik lain, ceritanya malah kebalikannya. Jadi, mana yang bener nih? Di satu sisi, PB di angka 4.14x seolah bilang harga sahamnya udah premium. Tapi di sisi lain, price to cash flow-nya yang cuma 0.45x itu kayak teriak, gue murah banget. Ini nunjukin harga sahamnya diskon banget dibanding kemampuan perusahaan ngasilin duit cash. Jadi, ada dua cerita yang beda 180 derajat dari satu emiten yang sama. Nah, ini dia kuncinya teman-teman. Ini prinsip penting banget kalau kita lagi analisis saham perhotelan. Di industri ini, arus kas itu seringkali jauh lebih penting daripada laba bersih. Kenapa gitu? Soalnya ada beban penyusutan aset yang gede, yang sifatnya non-tunai. Jadi laba di laporan kelihatannya kecil, padahal duit cash di bank nggak berkurang. Dengan fokus ke arus kas, kita bisa dapat gambaran yang lebih jujur soal kesehatan perusahaan ini. Oke, kita udah ngerti masalahnya, udah lihat teka-teki valuasinya. Sekarang, bagian paling penting nih buat kita sebagai calon investor, nimbang-nimbang antara potensi untungnya dibanding risikonya. Yuk kita bedah satu-satu. Skenario paling optimisnya atau bisa dibilang bull case-nya adalah kemungkinan adanya dividen spesial. Suntikan dana 152 miliar ini kan jadi semacam laba kaget yang gede banget. Kalau kita lihat sejarahnya, mereka ini pernah loh royal bagi-bagi dividen. Jadi kemungkinan ini sangat nyata dan pastinya menarik banget buat para pemburu dividen. Tapi keuntungannya nggak cuma soal dividen jangka pendek. Uang ini bisa jadi bahan bakar buat transformasi perusahaan. Dengan dana segar, mereka bisa renovasi hotel-hotelnya, bikin jadi lebih modern, lebih kompetitif, dan ujung-ujungnya bisa naikin pendapatan di masa depan. Ini potensi keuntungan jangka panjang yang fundamental. Sekarang kita ngomongin risikonya.
Dan ini tolong perhatiin baik-baik, ini risiko paling gedenya. Transaksi ini tuh belum beres. Semuanya masih terikat sama perjanjian awal yang batas waktunya tanggal 30 September 2026. Kalau sampai pembelinya gagal bayar, semua cerita indah yang kita bahas tadi bisa ambyar seketika. Risikonya hitam putih, berhasil atau gagal total. Jadi buat kita yang ikutin cerita ini kalendernya. Perjanjian diteken Agustus tahun lalu, pasar heboh di bulan Januari, dan sekarang semua mata tertuju ke tanggal 30 September 2026. Tanggal ini wajib dilingkarin di kalender ya. Investor yang bijak itu nggak cuma lihat perusahaannya aja, tapi juga lihat kolam tempat dia berenang. Jadi di luar urusan jual beli aset ini, gimana sih prospek industri perhotelan di Indonesia ke depannya? Dan di sini ada kabar bagus. Tren global kayak wellness tourism dan program pemerintah destinasi super prioritas itu ibarat angin seger yang lagi niup ke arah industri ini. Kalau PNSE berhasil nyehatin keuangannya, mereka ada di posisi yang pas banget buat ikut terbang bareng tren positif ini. Oke, jadi setelah kita bongkar semua, dari dalaman perusahaannya sampai industrinya, apa nih kesimpulan praktisnya buat kita sebagai investor? Cerita PNSE ini sebenarnya kayak cerita 4 babak. Babak pertama, masalah utang yang bikin pusing kepala. Babak kedua, solusi cerdas dengan jual aset. Babak ketiga, potensi buat berubah jadi perusahaan yang sehat dan bisa tumbuh lagi. Dan babak keempat, yang lagi kita tonton sekarang, risiko eksekusi yang jadi penentu segalanya. Kutipan analisis ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. PNSI ini contoh klasik dari apa yang kita sebut asset play. Sifatnya spekulatif, ya betul. Tapi potensi imbal hasilnya bisa tinggi banget. Apalagi kalau nanti pasar mulai ngitung ulang nilai perusahaan ini dengan kondisi keuangan yang baru dan jauh lebih sehat. Nah, setelah semua analisis ini, bolanya sekarang ada di tangan Anda. PNSE ini kasus asset play klasik. Risikonya tinggi, tapi potensi untungnya juga tinggi. Pertanyaannya bukan lagi sekedar apakah ini saham bagus, tapi lebih ke apakah peluang kayak gini cocok dengan profil risiko dan strategi investasi Anda? Pantau terus tanggal 30 September nanti karena itu bakal jadi momen penentu dari semua cerita ini.